Bab 137. Bagaimana? Nenek Wu menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya sebesar lonceng tembaga, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai 5 racun teratas di daerah Miao, Golden Silkworm Gu tidak hanya sangat beracun dan mendominasi. Selain itu, sangat keras, seperti berlian. Dalam ingatannya, tidak ada yang berani mengambil ulat sutra emas Gu dengan tangan kosong. Dan Hao Kun Qin tidak hanya menangkap Golden Silkworm Gu dengan tangan kosong, tetapi juga menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Aku berkata, kualitas ulat sutra emas Gu yang kamu kembangkan terlalu buruk. Jika kamu bisa mengolah ulat sutra giok Gu, kamu mungkin bisa menghadapi ancaman sekecil apapun, kata Hao Kun Qin ringan. Gu ulat sutra emas kualitas tertinggi, seluruh tubuhnya tidak lagi emas, tetapi seluruh tubuhnya adalah batu giok, seperti batu giok. Jadi itu juga disebut jade Silkworm Gu. Di antara banyak racun di daerah Miao, Golden Silkworm Gu menempati urutan 5 besar. Meskipun jade Silkworm Gu tidak terdaftar secara terpisah, kekuatannya sebanding dengan 3 racun Gu teratas. Kamu sebenarnya tahu jade Silkworm Gu? Wajah Nenek Wu terkejut. Jade Silkworm Gu hanya muncul beberapa kali dalam seluruh sejarah perbaikan racun Miao Jiang. Hanya keluarga perbaikan racun Miao Jiang, yang memiliki warisan panjang, yang akan tahu. Dia juga secara tidak sengaja melihat deskripsi jade Silkworm Gu dari catatan tulisan tangan yang ditinggalkan oleh para tetua, dan baru kemudian dia tahu bahwa Golden Silkworm Gu kualitas tertinggi disebut jade Silkworm Gu. Hao Kun Qin bukan tukang racun Miao Jiang, bagaimana dia tahu Gu ulat sutra giok? Siapa kamu? Teriak Nenek Wu. Kamu tidak pantas mengetahui identitas Raja Naga. Ba Xia mendengus dingin. Nenek Wu tidak lebih dari persembahan dari keluarga Lin, dan sangat berbeda dari Hao Kun Qin. Dia tidak pantas mengetahui identitas asli Hao Kun Qin. Kamu adalah Chen Wenlong. Lin Xiaotian hanya memperhatikan dominasi di belakang Hao Kun Qin saat ini, dan tiba-tiba merasakan sentuhan keakraban. Setelah lama menatap Ba Xia, dia mengenali Ba Xia. Ternyata di belakang Hao Kun Qin adalah keluarga Chen, tidak heran. Wajah Lin Xiaotian tiba-tiba menunjukkan ekspresi. Sebagai keluarga kedua di wilayah utara, keluarga Chen selalu berselisih dengan keluarga Mo. Karena itu, ketika dia melihat Chen Wenlong, dia langsung membuat perebutan kekuasaan di benaknya. Menurutnya, Hao Kun Qin adalah bidak catur keluarga Chen. Ini khusus digunakan untuk menghadapi pengikut sekolah Mohis dan melemahkan kekuatan sekolah Mohis. Chen Wenlong, keluarga Chenmu berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi perang. Tuan Mo pasti akan membalaskan dendam keluarga Linku. Lin Xiaotian berteriak dengan gigi terkatup. Kamu mengira Raja Naga adalah pion dari keluarga Chenku, sungguh idiot. Dengan ikmu, kamu masih bisa menjadi kepala keluarga. Keluarga Lin pantas untuk menolak. Ba Xia mencibir, matanya penuh ejekan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggunakan Hao Kun Qin sebagai pion, bahkan jika dia adalah Raja Surga, Lao Zi. Lin Xiaotian berpikir bahwa Hao Kun Qin adalah bidak catur keluarga Chen. Apa ini bukan idiot? Lin Xiaotian tidak percaya apa yang dia katakan, dan berkata dengan pandangan tertentu, jika bagian ini bukan pion keluarga Chen Anda, bagaimana dia bisa memesan Jiang Chuan? Bagaimana dia bisa menghasilkan puluhan miliar uang tunai? Ba Xia memandang Hao Kun Qin, mengangguk sedikit ketika dia melihat Hao Kun Qin, dan berkata dengan keras kepada Lin Xiaotian. Lin, pasang telinga anjingmu dan dengarkan. Identitas asli Raja Naga adalah Long Ting, barak khusus di teater barat, komandan tertinggi. Dia membawa 3 bintang jenderal di pundaknya. Kata-kata tiran itu bergema seperti guntur yang mengepul di benak Lin Xiaotian. Dia meledakkan seluruh tubuhnya dalam keadaan linglung. Long Ting, komandan. Lin Xiaotian gemetar hebat, dan bahkan berbicara dengan tidak menyenangkan. Sebagai kepala keluarga Lin Xiaotian secara alami telah mendengar tentang prestise Komandan Long Ting. Belum lagi kekuatan di tangan Komandan Long Ting, basis kultivasinya sendiri telah mencapai alam dewa yang legendaris, dan dia tidak terkalahkan. Lin Xiaotian gemetar oleh identitas asli Ha Kyun Qin, dan putranya Lin Zixiao bahkan lebih tak tertahankan.
Takut langsung inkontinensia. Bau busuk yang sangat tidak menyenangkan datang dari selangkangannya, sangat tidak menyenangkan. Raja Naga Pemaaf. Raja Naga Pemaaf. Lin Xiaotian, yang terbangun oleh bau busuk, dengan cepat berlutut ke tanah, memohon belas kasihan. Pada saat ini, dia tidak lagi ingin mendapatkan kembali uang yang dimenangkan di pasar saham. Dia hanya ingin meninggalkan Villa No. 1 hidup-hidup. Meskipun klub keluarga Lin telah menolak dan menarik diri dari keluarga, tapi selama dia bisa pergi hidup-hidup, dia masih bisa hidup nyaman dengan kekuatan master besar dari tahap transformasi akhir. Mengapa aku harus menyelamatkan hidupmu? Hao Kun Qin bertanya dengan merendahkan pada Lin Xiaotian, dan bertanya dengan suara dingin. Jika keluarga Lin telah pensiun sebelum mengetahui itu sulit, Hao Kun Qin mungkin masih membiarkan mereka mencari nafkah. Tapi keluarga Lin berulang kali memprovokasi keagungannya. Pertama Lin Zixiao datang ke Jiangcheng untuk mengancamnya, dan kemudian keluarga Lin berpartisipasi dalam rencana Gao Bowen dan yang lainnya untuk menekan keluarga Chu. Kemudian keluarga Lin masih di pasar saham dan melancarkan perang keuangan melawan keluarga Chu. Akhirnya, setelah kehilangan uang di pasar saham, Lin Xiaotian tidak hanya tidak bertobat. Sebagai gantinya, dia membawa tukang reparasi racun Miao Jiang dan memanggil pintu. Jika Anda mengubah keluarga, bahkan keluarga Chen di mana hegemon berada, dihadapkan dengan master hebat di tahap akhir transformasi, ditambah tukang racun Miao Jiang yang mengolah Golden Silkwormku, juga harus menderita kerugian besar. Oleh karena itu, Hao Kun Qin tidak berniat membiarkan Lin Xiaotian dan yang lainnya pergi. Ketika Lin Xiaotian mendengar ini, sentuhan keputusasaan tiba-tiba muncul di wajahnya. Dari kata-kata Hao Kun Qin, dia mendengar niat membunuh yang dingin. Dia tahu bahwa dia akan hancur kali ini. Raja Naga, bisakah aku melakukannya sendiri? Lin Xiaotian berkata dengan getir. Bagaimanapun, keluarga Lin adalah keluarga Jinyi yang telah diwarisi selama lebih dari 400 tahun. Sebagai kepala keluarga, Lin Xiaotian masih memiliki sedikit tulang belakang ketika dia sekarat. Dia ingin memutuskan dirinya sendiri dengan sopan, tidak mati dalam penghinaan. Hao Kun Qin mengangguk dan menyetujui permintaan terakhir Lin Xiaotian. Terima kasih Raja Naga. Setelah Lin Xiaotian dengan sungguh-sungguh mengetuk kepalanya ke arah Hao Kun Qin, dia berdiri dan tiba-tiba melambaikan telapak tangan kanannya, dan menepuk keras bagian tengah alisnya. Terjebak. Pupil Lin Xiaotian melebar seketika, dan tubuhnya jatuh ke belakang dengan berat. Kepala keluarga yang telah berada di wilayah utara selama beberapa dekade jatuh. Giliranmu. Hao Kun Qin mengalihkan perhatiannya ke Nenek Wu. Nenek Wu hanya menembaknya sekali. Menurut keadaan normal, Hao Kun Qin biasanya akan membiarkannya pergi. Namun, Hao Kun Qin merasakan aura yang kuat dan sangat kuat dari tubuh Nenek Wu. Roh jahat ini bukanlah roh jahat biasa. Hao Kun Qin, sebagai pembangkit tenaga listrik para dewa, memiliki persepsi yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dia merasakan kebencian yang kuat dari roh-roh jahat ini. Ini menunjukkan bahwa Nenek Wu membunuh banyak orang yang tidak bersalah. Karena Hao Kun Qin bertemu dengan pembunuh seperti itu, dia secara alami tidak akan membiarkannya pergi dan membiarkannya terus menyakiti orang yang tidak bersalah. Sebagai master besar dari tahap transformasi akhir, Nenek Wu secara alami memahami kengerian pembangkit tenaga listrik para dewa. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati, jadi dia dengan tegas mengangkat tangannya untuk menepuk dadanya, menghancurkan hatinya, dan mengakhiri hidupnya. Lin Zixiao, sudah waktunya bagimu untuk pergi ke jalan. Ha Kyun Qin melirik Lin Zixiao yang mengompol, mengerutkan kening dan berkata dengan jijik. Bab 138. Aku belum mau mati. Aku mohon pada Raja Naga untuk mengangkat tanganmu dan melepaskanku. Aku bersedia menjadi banteng dan kuda untuk Raja Naga dan melayani sebagai budak. Bukan hanya aku, tapi seluruh keluarga Lin akan mematuhi perintah Raja Naga. Lin Zixiao memohon belas kasihan. Hao Kun Qin mendengar kata-kata itu, dan rasa jijik di matanya menjadi lebih intens. Sebagai patriark muda keluarga Lin, tidak ada jejak tulang punggung. Dibandingkan dengan ayahmu, kamu terlalu jauh di belakang. Apakah kamu miliknya? Petik 2.
Lin Zixiao berteriak dengan tatapan menyanjung. Tidak, dia bukan ayahku. Saya bersedia menjadi putra Raja Naga dan mengubah nama keluarga saya menjadi Qin. Untuk bertahan hidup, Lin Zixiao telah sepenuhnya menyerahkan martabatnya. Dia bahkan mengubah nama dan nama keluarganya untuk mengkhianati leluhurnya. Dalam keluarga Lin, yang telah diwarisi selama lebih dari 400 tahun, banyak pahlawan telah muncul. Penampilan Lin Zixiao membuat keluarga Lin malu. Jika leluhur keluarga Lin mendengar apa yang dikatakan Lin Zixiao barusan, marah bisa keluar dari peti mati. Jika Anda memiliki tulang rawan seperti Anda, hidup di dunia adalah buang-buang udara. Mata Hakyun Qin dingin, jari-jarinya menembakkan ledakan energi, langsung menusuk alis Lin Zixiao, dan mengirimnya ke jalan. Sebagai orang di zona perang, yang paling diremehkan Hakyun Qin adalah kepala tulang rawan. Orang-orang seperti Lin Zixiao pasti akan menjadi pengkhianat di medan perang. Karena itu, dia tidak ragu untuk mengirimnya ke jalan. Raja Naga, apakah Anda membutuhkan saya untuk membiarkan keluarga melakukan sesuatu untuk mencabut keluarga Lin? Ba Xia meminta instruksi. Hakyun Qin menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, jangan memperhatikan keluarga Lin lagi. Di antara keluarga Lin, hanya ada Lin Xiaotian dan Wu Nenek, yang kultivasinya telah mencapai tahap akhir transformasi. Sekarang, keduanya sudah mati. Lin Zixiao, patriark muda, juga telah jatuh. Keluarga Lin tidak memiliki pemimpin dan tidak ada pemimpin. Selain itu, semua aset keluarga Lin telah hilang. Keluarga Lin saat ini bukan lagi keluarga bangsawan di wilayah utara. Ini adalah keluarga yang menurun tanpa aset apapun. Bersihkan ketiga mayat ini. Hakyun Qin berbalik dan kembali ke rumah. Ba Xia dan Jiaoqi buru-buru berjalan ke halaman dan mulai mengumpulkan mayat ketiga Lin Xiaotian. Saat ini, di sebuah villa mewah di kota Beihai, Provinsi Guangan. Seorang pria parubaya dengan gaun tidur longgar sedang berbaring setengah jalan di sofa, memegang kecantikan di satu tangan dan ponsel di tangan lainnya. Ponsel Lin Xiaotian, mengapa saya tidak bisa masuk? Pria parubaya itu sedikit mengernyit saat mendengarkan nada buta di telepon. Pria parubaya ini bernama Bai Jingwen. Dia adalah kepala keluarga Bai di wilayah utara. Meskipun keluarga Bai telah diturunkan hingga hari ini, itu hanya memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Tapi kekuatannya jauh lebih kuat dari keluarga Lin. Berada di antara keluarga kelas menengah. Tidak seperti keluarga bangsawan lainnya, lingkup pengaruh keluarga Bai terutama di dunia bawah tanah. Karena nenek moyang keluarga Bai adalah penguasa kemudi Tiandihui di dinasti Qing. Oleh karena itu, sejak munculnya keluarga Bai, ia telah berkeliaran di dunia bawah tanah. Sejak perkembangannya, keluarga Bai menjadi terkenal tidak hanya di dunia bawah tanah wilayah utara. Bahkan di seluruh dunia bawah tanah kerajaan Gritsia, ada reputasi yang luar biasa. Keluarga Bai membentuk organisasi pembunuh bernama Bai Ren. Peringkat kedua di antara 3 organisasi pembunuh utama di kerajaan Xia hebat. Bai Jingwen menelepon Lin Xiaotian karena Lin Xiaotian telah meminjam 5 miliar darinya. Dalam keadaan normal, Bai Jingwen pasti tidak akan terburu-buru Lin Xiaotian untuk membayar kembali uangnya. Bagaimanapun, keluarga Lin juga merupakan salah satu keluarga utara. Dan hubungan dengan keluarga Bai cukup baik, dan mereka termasuk dalam kubu Mo Chunqiu. Kalau tidak, dia tidak akan meminjam uang dari Lin Xiaotian. Tetapi Bai Jingwen menerima berita bahwa keluarga Lin benar-benar kalah dari ketua Blue Sky Jiang Chuan di pasar saham, kehilangan puluhan miliar. Ini membuatnya sedikit tidak bisa duduk diam. Meskipun keluarga Bai berada di antara keluarga kelas menengah, ia masih mengendalikan organisasi pembunuh peringkat kedua di dunia bawah tanah kerajaan Daxia, Bai Blade. Kekuatannya jauh lebih kuat dari keluarga Lin. Namun 5 miliar juga bukan angka yang sedikit bagi keluarga Bai. Oleh karena itu, Bai Jingwen memanggil Lin Xiaotian untuk menanyakan situasi spesifiknya. Tapi dia masih tidak bisa melewati telepon Lin Xiaotian. Mungkinkah sesuatu terjadi, kan? Sebuah firasat buruk muncul di hati Bai Jingwen. Dia mendorong kecantikan di lengannya, bangkit dan menghubungi Departemen Intelijen tangan ke tangan untuk menyelidiki situasi Lin Xiaotian.
Sebagai organisasi pembunuh peringkat kedua di dunia bawah tanah kerajaan Daxia, kemampuan bagian intelijen tangan kosong masih bagus. Dalam waktu singkat, kami menemukan bahwa Lin Xiaotian, Lin Zixiao, dan Nenek Wu telah meninggal. Tentu saja, mereka hanya mengetahui bahwa kematian ketiganya terkait dengan Jiang Chuan. Tidak ada situasi khusus yang ditemukan. Apa, Lin Xiaotian meninggal? Bai Jingwen terkejut ketika mendengar laporan dari bawahannya. Lin Xiaotian adalah master hebat di tahap akhir transformasi. Melihat seluruh wilayah utara, dia adalah master kelas 1. Terlebih lagi, dia memiliki tukang perbaikan racun yang kuat seperti Wu Nenek di sisinya. Bahkan jika itu adalah pertarungan tangan kosong, sangat sulit untuk menyerangnya. Tapi tiba-tiba, Lin Xiaotian mati diam-diam seperti ini. Bagaimana dengan aset keluarga Lin? Bai Jingwen bertanya dengan cepat. Meskipun Lin Xiaotian sudah mati, dia meminjam 5 miliar dari keluarga Lin. Bahkan jika tidak ada patriark, keluarga Lin pasti tidak akan bisa mengandalkannya. Bawahan melaporkan, melihat kembali ke bos, semua aset keluarga Lin telah dimakan oleh ketua langit biru Jiang Chuan. Wajah Bai Jingwen tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Meskipun dia sudah mengharapkannya sejak lama, mendengar laporan dari bawahannya masih membuatnya merasa kedinginan. Keluarga Lin bahkan telah kehilangan harta leluhur yang diwarisi selama lebih dari 400 tahun. Di mana uang untuk membayarnya kembali? 5 miliar ini harus kembali. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Bai Jingwen. Jika Lin Xiaotian meminjam 50 juta atau 500 juta, dia tidak membutuhkannya. Tapi ini 5 miliar, sebagian besar arus kas keluarga Bai hilang. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, itu akan sangat mempengaruhi pengoperasian pisau putih. Karena itu, dia harus mendapatkan uangnya kembali. Karena aset keluarga Lin semuanya telah dimakan oleh Jiang Chuan. Kemudian dia meminta Jiang Chuan untuk membayar kembali uangnya. Zhou tua, tolong pergi ke Jiangcheng, kata Bai Jingwen dingin. Sebuah sudut villa awalnya kosong. Ketika suara Bai Jingwen jatuh, sesosok muncul di sana seperti hantu. Ya? Bayangan gelap menjawab, lalu menghilang seketika. Sepertinya itu belum pernah muncul sebelumnya. Di malam hari, di Villa Wan, Hao Kun Qin, yang baru saja selesai makan malam, tiba-tiba mengangkat alisnya, sangat tidak sopan untuk masuk ke rumah seseorang. Kata-katanya jatuh, mendominasi, Qi mencium. Tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya berpatroli, tetapi dia tidak menemukan apapun. Belum keluar, Hao Kun Qin berkata dengan dingin, apakah kamu ingin aku mengundangmu keluar? Setelah suara itu jatuh, masih tidak ada jawaban. Mata Hao Kun Qin tiba-tiba dingin. Aku melihatnya mengambil sumpit di atas meja dan mengocoknya dengan santai. Sumpit kayu, seperti peluru, melesat ke sudut gelap villa. Bab 139. Di sudut kosong, bayangan gelap muncul dalam sekejap. Rusak. Ada suara dingin. Bayangan itu mengangkat tangan kanannya dan menekannya sedikit ke arah kekosongan di depannya. Energi dingin meledak dari telapak tangannya. Dalam energi ini, ada kekuatan dingin yang menakutkan. Bahkan emas dan besi dapat dengan mudah dihancurkan. Meskipun bayangan hitam hanya menggunakan 30% dari kekuatannya, menurut pendapatnya, itu cukup untuk menghancurkan sumpit kayu yang dilempar Hao Kun Qin dengan santai. Sudut mulut Hao Kun Qin membangkitkan sentuhan penghinaan. Seorang pejuang di tahap pertengahan transisi, bahkan jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menahan sumpit yang dia lempar. Belum lagi Sombra hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Dalam sekejap mata, sumpit bertemu dengan kekuatan bayangan hitam. Tiba-tiba, Sombra mengeluarkan seruan. Energinya yang sangat percaya diri, seperti kertas, tidak menahannya selama setengah detik, dan ditusuk oleh sumpit. Sumpit kayu tidak berkurang setelah menembus kekuatannya. Langsung menusuk bahu kiri bayangan hitam dan memasukkannya ke dinding di belakangnya. Melihat lekat-lekat, bayangan itu meninggalkan lubang darah di bahu kirinya, dan dia terus mengeluarkan darah. Tuan yang hebat dan kuat, Anda harus menjadi orang di belakang Jiang Chuan. Jika tidak, kekuatan Jiang Chuan saja tidak akan bisa memakan keluarga Lin di pasar saham. Dan biarkan Lin Xiaotian dan putranya menghilang sepenuhnya. Bayangan itu berkata di suara yang dalam.
Setelah mendengar ini, Hao Kunkin mengangkat alisnya sedikit, dan tatapan tertarik muncul di matanya. Metode menahan minat itu bagus. Bahkan pada tahap akhir transformasi, sulit untuk menemukanmu. Jika kamu menebak dengan benar, kamu seharusnya menjadi seorang pembunuh. Basis kultivasi Sombra sama dengan Basia, keduanya berada di tahap pertengahan transisi. Namun sebelum mengambil alih, dia sama sekali tidak merasakan keberadaan bayangan hitam. Ini karena Sombra telah mengembangkan metode unik untuk menahan napasnya, yang mampu menahan auranya dan bersembunyi di tempat yang tak terlihat. Bayangan hitam tampak terkejut, dia tidak menyangka bahwa Hao Kunkin hanya meliriknya dan menebak identitasnya. Ini membuatnya merasa cemburu pada Hao Kunkin. "Ceritakan tentang asalmu dan tujuan datang ke rumahku," tanya Hao Kunkin. "Ceritakan tentang asalmu dan tujuan datang ke rumahku," tanya Hao Kunkin. Mendengar ini, bayangan hitam itu menegakkan dadanya, dan berkata dengan bangga, "Namaku Shadow, aku berasal dari White Blade." Jiao Qi di samping, langsung mencari informasi tentang bayangan di benaknya, melaporkan ke Hao Kunkin Hui, Blade Putih, organisasi pembunuh terbesar kedua dari kerajaan Xia Besar, dikendalikan oleh keluarga utara keluarga Bai. Dan Shadow, pedang putih teratas. Salah satu pembunuh, yang pandai membunuh. Dia pernah membunuh seorang master hebat di tahap akhir transformasi. Setelah Shadow mendengar kata-kata Jiao Qi, warna bangga di wajahnya menjadi lebih dan lebih intens. Di masa lalu, selama dia melaporkan asalnya, musuh akan ketakutan. Menurutnya, Hao Kunkin harus sama. Meskipun Tuan Besar itu kuat, Pedang Putih adalah organisasi pembunuh terbesar kedua di kerajaan Xia Besar. Ada lebih dari satu Great Master powerful yang telah terbunuh. Oleh karena itu, meskipun Shadow hanya seorang pejuang di tengah-tengah dunia transformasi, dia tidak terlalu takut pada Hao Kunkin. "Sepertinya saya tidak memiliki persimpangan dengan Bai Ren. Jadi, apa tujuan Anda datang ke rumah saya?" kata Hao Kunkin ringan. Bayangan mengerutkan kening. Sikap Hao Kunkin membuatnya sedikit terkejut. Orang ini harus menguatkan, tidak ingin kehilangan muka di bawah tangannya. Bayangan menebak dalam hatinya. Dia mencibir dan berkata kepada Hao Kunkin, "Lin Xiaotian dan pemimpin tangan ke tangan saya Bai Jingwen meminjam 5 miliar yuan. Saya datang ke Jiangchuan untuk mengumpulkan uang atas perintah pemimpin." Hao Kunkin berkata dengan bingung, "Uang yang dipinjam Lin Xiaotian? Anda tentu perlu bertanya kepada keluarga Lin. Apa hubungannya dengan Jiangchuan?" Shadow berkata dengan dingin, "Jiangchuan benar-benar memakan keluarga Lin di pasar saham. Oleh karena itu, pemimpin meminta saya untuk datang ke Jiangchuan untuk mendapatkan kembali 5 miliar. Hao Kunkin terhibur oleh logika perampok Shadow. "Jika saya tidak membiarkan Jiangchuan, bagaimana dengan 5 miliar? Saya menyarankan Anda untuk berpikir hati-hati. Apakah 5 miliar penting, atau hidup Anda sendiri yang penting?" Suara Shadow tiba-tiba menjadi dingin sampai ke tulang, dan kata-katanya penuh dengan ancaman. Berani mengancam Raja Naga dan mencari kematian. Dia menurunkan matanya untuk menghirup api, dan bergegas langsung menuju bayangan. Meskipun Shadow Cultivation memiliki metode unik untuk menahan minat, ia sangat pandai bersembunyi. Tetapi pada saat ini, dia terkena mata tiran, dan tidak ada waktu untuk menyembunyikannya. Jadi saya hanya bisa menggigit peluru dan melawan para tiran. Bayangan yang telah kehilangan efek menahan minat hanyalah seniman bela diri transformasi tingkat menengah biasa. Dan Baxia, peringkat ke-6 di antara 9 senior Longting, adalah elit dari 100 prajurit. Dalam pertempuran tatap muka, Shadow sama sekali bukan lawannya. Setelah lebih dari 10 putaran, Baxia meledakkannya ke tanah. Hao Kunkin memandang bayang-bayang dengan merendahkan, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam saya. Kembalilah dan beritahu Anda pemimpin bahwa dia tidak dapat mengambil kembali 5 miliar. Selain itu, biarkan dia menyiapkan 1 miliar lagi untuk dikirim." Sebagai kompensasi untuk memprovokasi saya. Kamu mencari kematian. Shadow berteriak dengan marah. Bai Jingwen meminta Ha Kyun-kin untuk mengembalikan 5 miliar. Tetapi alih-alih mengembalikannya, Hao Kunkin justru meminta Bai Jingwen untuk mengambil 1 miliar sebagai kompensasi. Ini hanya menyatakan perang terhadap Bai Jingwen. Mulut telapak tangan, mata Hao Kunkin dingin. Baxia langsung mengangkat bayangan itu, melambaikan tangan kanannya dengan seluruh kekuatannya, dan menamparkan wajahnya dengan seluruh kekuatannya. Terjebak.
Tamparan keras di wajah bergema di seluruh villa. Dia menamparkan gigi Shadow dengan tamparan. Wajahnya bengkak seperti kepala babi. Aku sudah mengambil akun ini. Tunggu balas dendam yang panik. Shadow berkata dengan suara samar, menutupi mulutnya. Tepat ketika dia hendak pergi, Hao Kun Qin berkata dengan dingin, saya ingin pergi tanpa meninggalkan apapun selain masuk tanpa izin ke rumah saya. Bayangan bergetar di mana-mana, dan berkata dengan ngeri, apalagi yang ingin kamu lakukan? Lepaskan tanganmu, sama seperti kamu pandai dalam hukuman keluargaku. Mata Hao Kun Qin sangat dingin. Mustahil. Tanpa memikirkannya, Shadow berbalik dengan tegas dan melarikan diri. Tapi bagaimana dia bisa, seorang pejuang di tahap pertengahan transisi, melarikan diri di bawah hidung Hao Kun Qin? Hao Kun Qin melambaikan tangannya dengan santai, membelah energi yang ganas, mengubahnya menjadi pisau tajam, menebas langit dalam sekejap. Menebas bahu kiri bayangan itu dengan keras. Apa? Jeritan menyakitkan datang dari tenggorokan Shadow. Lengan kirinya dipotong bahunya oleh pedang kuat Hao Kun Qin. Pilar darah kemerahan menyembur keluar dari luka, menodai tanah menjadi merah. Shadow mengambil lengannya yang patah dan dengan cepat melarikan diri dari Villawan. Dia bahkan tidak berani meninggalkan kata kasar. Dia takut Hao Kun Qin akan berubah pikiran dan meninggalkan hidupnya. Raja Naga, setiap keluarga baik kecil, berani mengancammu. Aku akan membiarkan orang tuaku memimpin seseorang untuk menghancurkan keluarga Bai. Basia berkata dengan membunuh. Hao Kun Qin melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, mari kita lihat apa yang akan dilakukan keluarga Bai selanjutnya. Organisasi pembunuh terbesar kedua di kerajaan Xia besar, bagi orang biasa, mungkin sangat kuat dan tak tertahankan. Tapi baginya, tidak ada ancaman.